Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Iya Bu. Silakan bisa duduk. Ya makasih Bu. Dari mana Mbak? Dari rumah Bu. Ini sendiri aja kesininya. Iya sendiri Bu. Rumahnya mana? Rumah saya Kedunguni Bu. Oh, Kedunguni. Lumayan jauh ya. Iya Bu. Tadi kesini kehujanan nggak? Kayak mendung kayak gini. Alhamdulillah sih lancar sih Bu, nggak kehujanan tadi. Alhamdulillah deh kalau lancar, kalau nggak kehujanan. Ini Mbak, benar Mbak Linda kan ya yang tadi ngubungin saya? Iya benar Bu. Oh, Mbak Linda ini kelas berapa sekarang? Tahun ini itu saya baru lulus Bu. Oh, lulusan tahun ini. Iya. Lulusan dari sekolah mana? Saya lulusan sekolah SMA 1 Pekalongan. Oh, SMA 1 Pekalongan. SMA favorit ya itu Mbak? Iya alhamdulillah sih Bu. Alhamdulillah bisa lulus dari situ ya. Ini rencana selanjutnya mau lanjutin kuliah di mana? Nah itu Bu, rencananya itu saya mau konseling masalah ini sama ibu. Oh, jadi tadi Mbak Linda menghubungi saya untuk konseling masalah ini ya? Iya Bu. Sebelumnya udah pernah konseling belum? Udah pernah sih Bu, 1 kali. Udah pernah, berarti udah tahu sedikit ya apa itu konseling. Iya sedikit. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya apa itu konseling. Jadi, konseling ini adalah suatu layanan yang dilakukan oleh seorang ahli yaitu konselor yang tujuannya untuk memandirikan klien. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Mbak Linda sebagai kliennya. Paham ya, Mbak? Paham Bu. Jadi aman kan Bu? Nah, ini dijamin aman karena dalam konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Linda nanti bisa menceritakan semua masalahnya, segala keluh kesahnya secara terbuka dan secara sukarela. Kesini tadi secara sukarela kan? Iya Bu. Ya, baik kalau secara sukarela. Nah, selanjutnya untuk waktunya kita sepakati bersama mau berapa menit ya Mbak? Biasanya itu efektifnya berapa menit Bu? Untuk efektifnya konseling itu biasanya 60 menit. Gimana? Bisa nggak kalau 60 menit? Bisa sih Bu. Ya, baik kita sepakati jadi 60 menit ya untuk konseling hari ini. Iya Bu. Nah, sekarang silahkan Mbak Linda bisa menceritakan semua keluh kesahnya, semua masalahnya secara terbuka. Jadi gini Bu, rencananya itu saya pengen kuliah. Nah saya itu minatnya itu di jurusan manajemen dan saya itu pengennya itu di Undip sama UNES. Lah kemarin itu saya ikut daftar jalur SNMPTN. Pas pengumuman ternyata hasil saya itu nggak lolos. Terus saya itu merasa sepi sama kayak kecewa itu sih Bu, kayak nggak sesuai. Berarti ini Mbak Linda udah ikut SNMPTN tapi gagal ya? Iya Bu. Memang rata-rata nilai raportnya Mbak Linda berapa ya? Kalau dihitung-hitung itu rata-rata nilai saya itu sekitar 80. Pantas sudah cukup baik ya Mbak. Tapi mungkin di Undip sama UNES rata-ratanya lebih tinggi dari 80 ya. Apa tidak ada niatan mau ikut jalur SBMPTN? Saya merasa takut gagal lagi Bu, saya takut merasa kecewa. Kan belum dicoba Mbak, siapa tahu nanti rezekinya Mbak Linda ternyata di SBMPTN. Ya tapi saya takut Bu. Jadi permasalahannya Mbak Linda itu, Mbak Linda merasa sedih, merasa gagal, kecewa karena tidak lolos di SNMPTN dan berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah saja. Iya Bu. Dan merasa takut kalau mencoba di SBMPTN tapi takut gagal dan kecewa lagi gitu ya Mbak. Iya Bu. Saya merasakan apa yang Mbak Linda rasakan. Pasti sedih ya ketika kita udah memimpikan, udah berjuang suatu hal itu tapi ternyata hasilnya gagal. Tapi gagal itu wajar Mbak, semua orang pasti pernah mengalami. Dan setelah gagal kita harus bangkit lagi untuk meraih kesuksesan kita. Iya sih Bu.
Saya juga pengen berjuang lagi buat kuliah, tapi saya itu takut nggak lolos. Tadi kan katanya mau berjuang, tapi kenapa takut? Ya Bu, masih takut gagal sama kecewa lagi. Dulu saya juga pernah gagal, Mbak. Waktu mau daftar di SMA yang favorit, saya tuh nggak keterima. Terus saya mencoba daftar di SMK yang notabene juga favorit. Nah, alhamdulillah saya itu keterima di SMK tersebut dan menjadi siswa yang berprestasi. Jadi kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Bisa jadi ada hal lain yang lebih baik setelah kita gagal. Jadi kita harus semangat lagi untuk meraih kesuksesan tersebut. Iya sih Bu, saya mengerti. Jadi Mbak Linda harus semangat lagi ya untuk mencoba mendaftar jalur SBMPTN. Ya Bu, semangat. Semangat ya. Jadi gagal itu wajar ya Mbak. Ketika kita mengalami kegagalan, kita jangan patah semangat, jangan berpikir itu hal yang buruk, jangan berpikir tidak ada jalan keluarnya, tapi pasti ada jalan lain yang bisa kamu tempuh untuk meraih kesuksesan kamu. Jangan kamu berpikir gagal di SNMPTN jadi nggak mau kuliah, kan masih ada jalur SBMPTN, jalur ujian mandiri, ataupun kamu masih bisa masuk di PTS. Ya Bu. Nah, sekarang apa yang Mbak Nida pahami? Sekarang saya jadi paham Bu, kalau gagal itu hal yang wajar sih. Udah semangat lagi kan ya? Iya, sudah mencoba semangat. Nah, sekarang perasaannya Mbak Linda gimana? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lega dan saya juga merasa termotivasi sih sama Ibu. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, ini selanjutnya apa yang akan Mbak Linda lakukan? Saya akan mencoba daftar lewat jalur SBMPTN dan saya akan berusaha semaksimal mungkin, dan apabila saya gagal itu saya tidak akan terlalu kecewa, dan apabila saya tidak lolos juga saya mungkin bisa daftar lewat jalur mandiri sih Bu. Alhamdulillah kalau Mbak Linda udah punya pemikiran yang seperti itu. Ini saya rasa konseling hari ini cukup sampai di sini ya. Ya Bu. Sekiranya nanti kalau ada perlu konseling lagi, silahkan bisa menghubungi saya, bisa atur jadwal dengan saya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya Mbak Linda, sama-sama. Silahkan bisa meninggalkan tempat.